Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Husnul Khotimah, SKM MKM. Saya merupakan dosen tetap pada Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Universitas Muhammadiyah Bima. Nah, pada semester ini saya mengampu beberapa mata kuliah. Salah satunya adalah mata kuliah Epidemiologi Gizi. Mata kuliah ini memberikan pemahaman mengenai konsep dasar epidemiologi, penyebab dan riwayat penyakit, epidemiologi deskriptif, screening, surveillance, epidemiologi analitik, serta mengkaji masalah gizi masyarakat berdasarkan pendekatan epidemiologi dan hasil kajian penelitian ilmiah. Mata kuliah ini mendukung capaian pembelajaran, yaitu di mana mahasiswa mampu menerapkan konsep, prinsip, dan metode epidemiologi gizi untuk mengidentifikasi, mengukur, menganalisis, dan mengevaluasi masalah gizi pada masyarakat melalui pendekatan epidemiologi secara deskriptif dan analitik sebagai dasar pengambilan keputusan di bidang gizi dan kesehatan masyarakat. Untuk mencapai CPL tersebut, mata kuliah ini memiliki beberapa capaian pembelajaran atau CPMK, yaitu di mana yang pertama mahasiswa mampu memahami konsep epidemiologi gizi, yang kedua mahasiswa mampu memahami penyebab penyakit dan pencegahannya, yang ketiga mahasiswa mampu memahami prinsip dan penerapan epidemiologi secara deskriptif, yang keempat, mahasiswa mampu memahami konsep epidemiologi secara analitik. Pada pertemuan ketiga ini, kita akan mempelajari materi konsep penyebab penyakit yang merupakan bagian dari CPMK yang kedua, yaitu mahasiswa mampu memahami penyebab penyakit dan pencegahannya. Adapun sub CPMK yang harus dicapai pada pertemuan ini adalah mahasiswa mampu menguraikan konsep sehat dan sakit dengan tepat, kemudian menjelaskan teori mekanisme terjadinya penyakit, kemudian menguraikan hubungan kausalitas penyakit dengan tepat. Adapun materi yang akan kita bahas pada pertemuan ini meliputi yang pertama konsep sehat sakit, teori penyebab penyakit, model penyakit ganda maupun penyakit tunggal, hubungan kausalitas dalam epidemiologi, serta penerapan konsep penyebab penyakit dalam kajiannya masalah gizi masyarakat. Dalam proses pembelajaran, saya menggunakan pendekatan saintifik dengan metode pembelajaran case method, yaitu kegiatan pembelajaran akan dilaksanakan melalui ceramah, diskusi kelompok, tanya jawab, dan analisis kasus sehingga mahasiswa dapat menghubungkan konsep teoritis dengan permasalahan kesehatan dan gizi yang terjadi di masyarakat. Sebagai bentuk evaluasi pembelajaran, penilaian dilakukan melalui partisipasi dalam diskusi dan tanya jawab, kemudian portofolio mengenai konsep penyebab penyakit, presentasi hasil diskusi, kuis dan tes tertulis sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Sebelum memulai pembelajaran, saya ingin mengajak mahasiswa itu untuk berpikir kritis melalui sebuah pertanyaan pematik, seperti mengapa sih sebuah pertanyaan penyakit dalam seseorang itu bisa terjadi? Apakah penyakit tersebut hanya disebabkan oleh satu faktor atau justru meliputi hasil interaksi beberapa faktor seperti faktor biologis, lingkungan, perilaku, dan sosial yang saling mempengaruhi. Melalui pembelajaran hari ini, kita akan bersama-sama mengkaji dan menjawab pertanyaan tersebut menggunakan perspektif epidemiologi, sehingga mampu memahami akar penyebab penyakit sebagai dasar dalam upaya pencegahan dan penanggulangan masalah gizi dan kesehatan masyarakat. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran pada pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Ya, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ya, alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih diberikan kesempatan
kesempatan untuk bertemu dan bertatap muka melanjutkan pertemuan kita yang ketiga pada mata kuliah epidemiologi gizi. Ya, semuanya udah masuk ini ya? Ya, sudah. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya dan lebih berberkahnya kita awali dengan berdoa ya. Satu orang pimpin doanya sesuai dengan keyakinan dan kepercayaan masing-masing. Silakan ketua kelas. Ya, sebelum kita belajar, agar sekiranya belajar kita berjalan dengan lancar, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, udah habis semua ini? Sudah. Saya absen dulu ya. Ya, Ibu. Anissa Aulia. Hadir. Oke. Iya. Baiklah, sebelum Ibu mempresentasikan materi yang ketiga, Ibu mau mereview kembali materi sebelumnya pada pertemuan kedua. Minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Konsep dasar epidemiologi. Konsep dasar epidemiologi gizi. Ada yang masih ingat apa itu epidemiologi gizi? Saya Ibu. Silakan. Baik, saya akan menjelaskan tentang epidemiologi gizi adalah cabang ilmu yang mempelajari distribusi penyebaran penyakit, Ibu. Iya, oke. Ada lagi tujuannya apa? Tujuannya tuh mengidentifikasi suatu penyebab, lalu melihat beberapa besar dampaknya dan juga mengamati perkembangan penyakitnya sejauh mana untuk ditentukan intervensi atau program kerja untuk menangani kasus tersebut. Iya, betul sekali. Jadi epidemiologi itu ilmu yang mempelajari bagaimana determinan, frekuensi, serta faktor-faktor penyebab dari masalah penyakit itu sendiri. Terutama kalau epidemiologi gizi berarti kasus tentang gizi, sehingga kita bisa mencari tahu intervensi apa sih yang dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut, sehingga bisa menyusun program apa yang harus dilakukan. Sebelum Ibu mulai presentasi materi yang pertemuan ketiga ini, Ibu mau menanyakan dulu. Nah, masalah-masalah gizi itu kan banyak. Apakah masalah-masalah gizi itu disebabkan oleh satu faktor atau banyak faktor? Ya, banyak faktor ya. Entah itu faktor fisik, biologis, kimia maupun lingkungan sosial budaya. Oke, baiklah. Kita masuk pada materinya. Ada materi pertemuan ketiga kali ini judulnya tentang hubungan sebab akibat penyakit. Nah, sebelum masuk pada materi, Ibu mau menanyakan dulu. Ada yang tahu definisi dari sehat? Apa itu sehat? Silakan. Ya, definisi daripada sehat itu tidak memiliki penyakit apa-apa. Nah, tidak memiliki penyakit apa-apa. Ada lagi? Sehat. Saya, Nah, ya, menurut saya sehat adalah di mana kondisi fisik atau mental terbebas dari penyakit. iya, betul sekali. Jadi, sehat itu artinya di mana seseorang itu bebas dari penyakit. Tidak hanya bebas dari kelainan atau kecacatan secara fisik, tetapi juga secara mental. Kemudian apalagi secara sejahtera, secara sosial. Jadi apakah dikatakan sehat kalau misalnya fisiknya atau ini orang gila, ODGJ, ya, mereka kan keluar fisiknya sehat, tetapi secara mental dia sakit. Apakah dia dikatakan sehat? Tidak. Atau orang yang fisiknya
sehat, kemudian mentalnya juga sehat, tetapi pengangguran, berkurung diri di dalam kamar 24 jam tidak keluar, apakah dikatakan sehat? Tidak sejahtera secara sosial maupun ekonomi. Ya, itu definisi dari WHO. Sehat itu artinya dia terbebas dari segala kecacatan segala fisik, mental maupun sosial, mampu beraktif dalam bekerja atau secara sosial ekonominya jalan. Jadi tidak hanya terbebas dari kecacatan fisik saja. Kemudian di sini bagaimana kita mengukur jarak dari si penyakit itu menuju dari sehat menuju sakit. Nah, teman-teman bisa lihat gambarnya. Di situ ada sehat optimal, kemudian kesehatannya mulai menurun, kemudian ada mulai muncul gejalanya, kemudian sakit klinis, dan yang terakhir menyebabkan kematian dan kecacatan. Kemudian teman-teman cari bagaimana sih cara mencegah masalah atau penyakit itu sebelum dia masuk ke bagian kecacatan atau kematian. Ada tahapnya, ada 5 langkahnya. File, level, prevention. Yang pertama ada health promotion atau promosi kesehatan. Jadi sebelum masuk penyakit itu kalian udah melakukan promosi upaya awal sebelum penyakit itu masuk ke orangnya atau dilakukan pada orang yang sehat. Contohnya apa? Olahraga teratur. Olahraga yang teratur. Apalagi itu contohnya? Makan makanan yang bergizi serta menjaga kebersihan. Kemudian tahap yang kedua, perlindungan khusus atau specific protection. Apa yang dilakukan di situ? Imunisasi. Apalagi? Memakai masker. Jadi dia itu upaya memberikan perlindungan kepada seseorang agar tidak berisiko masuk penyakit. Misalnya memakai masker, kemudian perlindungan dengan vaksin. Nah, kemudian tahap yang ketiga adalah diagnosis dini dan pengobatan cepat. Nah, upaya mencari penyakit sedini mungkin dan sesegera mengobatinya agar tidak menyebar. Misalnya apa? Tes darah dan cek tekanan darah. Ya, kemudian yang keempat itu adalah pembatasan kecacatan. Ini terjadi pada orang yang sudah sakit parah. Nah, agar tidak bertambah buruk harus dibatasi. Contohnya adalah minum obat rutin dan terapi organ. Kemudian tahap yang kelima ada pemulihan. Pemulihan ini upaya mengembalikan kemampuan fisik dan mental pasiennya itu agar dia kembali hidup seperti normal. Contohnya apa? Fisioterapi setelah orang itu stroke atau operasi agar bisa dia berjalan lagi. Nah, kemudian evaluasi dan ancaman. Nah, kenapa sih cara pandang kita itu berbeda? Kalau zaman dulu, nah, pendapat orang yang dulu ya, era penyebab infeksi penyakit itu disebabkan oleh satu penyakit yaitu kolera. Nah, contohnya kolera atau TBC. Dia menyebarkan TBC dan kolera itu oleh satu patogen aja, kepercayaannya orang dulu. Jadi disebabkan oleh satu faktor, bukan banyak faktor. Berbeda dengan sekarang. Jadi disebabkan oleh banyak faktor. Misalnya di situ era penyakit kronis dan gizi saat ini. Manusia disebabkan masalah gizi apa saja? Masalah gizi, anemia, sama anemia. Nah, itu masalah-masalah gizi tadi disebabkan oleh apa? Banyak, kompleks. Ada gaya hidup, akses ekonomi, genetik, sama lingkungan. Nah, jadi disebabkan oleh banyak
faktor. Kemudian di sini contoh lagi ada beberapa teori. Yang pertama itu ada teori penyebab tunggal. Kalau teori penyebab tunggal itu dia mempercayai bahwa teorinya itu dia disebabkan oleh satu faktor aja. Misalnya agent spesifik menyebabkan penyakit spesifik. Misalnya tifus. Tifus disebabkan oleh bakteri Salmonella. Ya, jadi dia teorinya cuma satu aja atau tunggal. Kemudian teori yang kedua, teori penyebab majemuk. Jadi dia disebabkan oleh Asupan yang banyak faktor atau multiple causation. Jadi ada asupan zat gizi, kemudian status ekonomi, terus Infeksi parasit. dan genetik. Gitu ya. Kemudian model yang ketiga adalah segitiga epidemiologi. Nah, segitiga epidemiologi itu dia ada host, agent sama environment. Jadi dia segitiga epidemiologi itu adalah keseimbangan. Kalau segitiganya seimbang, artinya dia akan sehat. Tetapi kalau segitiganya tidak seimbang, misalnya sejamu atau orangnya turun, maka dia akan rawan kena penyakit sehingga imunnya turun. Kemudian agentnya menyerang atau si infeksinya masuk. Ditambah lagi dengan lingkungan, misalnya lingkungannya buruk atau sanitasinya jelek, ya. Nah, jaring-jaring sebab akibat. Ini model majemuk B, jaring-jaring sebab akibat, misalnya gagal tumbuh atau gizi buruk disebabkan karena asupan protein yang rendah. Kemudian di atasnya lagi karena Pola asuh cepat. Nah, pola asuh rendah karena Pendidikan ibunya yang rendah. Gagal tumbuh juga bisa karena dia itu diare atau sering diare. Kenapa sering diare lagi anaknya? Sanitasinya karena sanitasinya yang buruk, jadi bersambung terus. Itu yang namanya jaring-jaring sebab akibat. Kemudian di sini ada model roda. Kalau model roda dia itu ada 4, lingkungan fisik, sosial, sama biologis. Di mana dia mengatakan bahwa penyakit itu penyebab utamanya adalah genetik atau bawaan, tidak bisa diubah. Padahal kalau misalnya kayak diabetes tipe 2 meskipun sudah ada tapi bisa dicegah dengan pola hidup sehat dan pola makan yang sehat juga. Jadi bisa diatur walaupun ada genetiknya tapi masih bisa diusahakan, ya. Oke, di sini ada asosiasi dan kausalitas. Ada yang mau menjelaskan bagaimana hubungan di atas, gambar di atas? Ya, silakan. Menurut saya, konsumsi kopi sama terjadinya kanker paru-paru itu ada kaitannya, tapi bukan hanya sekedar penyebab langsungnya akan terjadi, cuman hanya perantaranya saja. Mungkin itu saja. Ya, oke. Tepuk tangan untuk Oke, jadi itu apa sih hubungan dari kopi dan kanker paru-paru? Nah, ada hubungan secara langsung nggak? Tidak, melainkan hubungan secara tidak langsung atau sebagai faktor perantara atau perancunya saja. Kenapa kopi menjadi perantara kanker paru-paru? Karena biasanya laki-laki itu kopinya sambil merokok. Iya tidak? Iya. Nah, belum lagi kopinya itu masih panas, kemudian ditambah lagi dengan jajanan atau gorengan-gorengan yang mengandung minyak lebih dan kandungan-kandungan pengawet lainnya, jajan-jajan. Nah, itu jadi dia menjadi faktor perancunya, perantaranya, ya, bukan faktor utama. Kemudian di sebelahnya lagi ada kausalitas pasti atau penyebab pastinya. Misalnya orang yang gondok
Apakah penyakit gondok disebabkan oleh kekurangan yodium? Iya, ya hubungannya mutlak ya. Kalau orang yang kekurangan yodium otomatis dia akan gondok. Jadi tidak ada perantaranya ya. Oke, jadi di sini juga ada simulasi kasus membedakan membedah akar stunting. Nah, stunting itu disebabkan oleh apa saja? Sanitasinya yang buruk. Iya, kemudian Pola makan. Terus Sama infeksi yang berulang. infeksi yang berulang. Kemudian bagaimana sih cara kalian mengatasinya atau mencegahnya? Misalnya sanitasinya yang buruk, berarti kalian turun sosialisasi mengenai lingkungan. Pola makannya atau pola asuh, berarti kalian turun memberikan edukasi tentang NPA, SPHC dan pencegahan yang lainnya ya. Nah, jadi di sini kesimpulannya konsep sehat sakit itu merupakan sebuah keseimbangan holistik dan kontinum dinamis. Jadi dia berhubungan dari sehat ke sakit ya. Kemudian dia itu disebabkan oleh banyak faktor, bukan satu faktor. Kemudian bisa diselesaikan dengan menggunakan banyak model seperti segitiga epidemiologi, jaring-jaring sebab akibat, roda, maupun diagram fishbone juga bisa untuk mencari tahu penyelesaian masalahnya. Oke, itu saja materi dari Ibu ya. Ada yang mau ditanyakan? Ada Bu. Iya, silakan Irma. Mohon maaf Bu, terkait jaring-jaring sebab akibat web of caution, bagaimana kita memprioritaskan investasi jika akar masalah seperti kemiskinan atau tingkat pendidikan orang tua sangat kompleks dijangkau oleh tenaga kesehatan? Mungkin itu aja Bu, bisa. Oke, baiklah, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi bagaimana kalau kita sebagai ahli gizi atau tenaga kesehatan ternyata penyebab utama stunting itu adalah kemiskinan. Gimana cara kita mengatasi kemiskinan orang? Nah, itu. Jadi kita sebagai tenaga kesehatan itu intervensinya lebih bersifat ke spesifik. Nah, spesifik dalam artian contohnya itu memberikan contoh pemberian PMT, atau imunisasi dan intervensi secara langsung. Sedangkan kalau menangani kemiskinan itu dia lebih ke intervensi sensitif atau membutuhkan kerjasama dengan berbagai sektoral, misalnya dinas sosial dan Bapeda ya. Jadi misalnya dia itu memberikan bantuan uang atau bantuan pangan yang bisa dikelola oleh masyarakat desa tersebut. Jadi bisa kerjasama multisektoral, bukan hanya di bidang gizi. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada ya? Kalau tidak ada, saya anggap teman-teman sudah paham ya. Nah, di sini bisa dilihat slide terakhir ada tugasnya. Ketua kelas, Devan bisa bentuk 3 kelompok. 3 kelompok ya, Devan? Iya Bu. Dan soalnya ada di atas di PPT, teman-teman bagi jadi 3 kelompok. 3 kelompok masalah gizi tidak boleh sama topiknya ya, berbeda. Ya Bu. Cari tahu sebab-sebab akibatnya, bentuk jaring-jaring sebab akibat, kemudian rencana pencegahannya apa saja yang teman-teman lakukan. Ya Bu. Minggu depan dipresentasikan, didiskusikan ya. Baik Ya Bu. Bu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada. Ya, kalau tidak ada, kita cukupkan ya pertemuan kali ini. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi dari teman-teman semuanya. Mudah-mudahan tadi yang Ibu sampaikan bisa dipahami dan diamalkan di kehidupan bermasyarakat ya. Amin. Ya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.